Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan up-to-date untuk Anda dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama, pedagang di Kota Lampung belum tahu program minyak kita dari Kemendag RI. Pedagang di sejumlah pasar tradisional di Kota Bandar Lampung belum mengetahui adanya minyak kita yang menjadi program dari Kementerian Perdagangan. Minyak kita adalah minyak kemasan sederhana ukuran 1 liter dengan harga Rp14.000 per liter. Kementerian Perdagangan sudah meluncurkan produk minyak goreng tersebut untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan stok serta mempermudah proses distribusi ke setiap daerah pada Rabu 6 Juli 2022 lalu. Namun di sejumlah pasar tradisional di Kota Bandar Lampung, para pedagang belum mendapatkan informasi mengenai minyak kita. Merda, pedagang di pasar Perumnas Wai Halim Bandar Lampung mengaku ia belum mengetahui minyak kita. Merda pada Jumat 8 Juli 2022 menuturkan, saat ini dia hanya menjual produk minyak goreng kemasan pada umumnya seperti Sanko, Bimoli, Tawon, dan beberapa merek lainnya. Sementara untuk minyak curah, ia menjual kiloan yang sudah dibungkus dengan kantong plastik. Hal senada juga diungkapkan Sulastri yang juga pedagang di pasar Perumnas Wai Halim. Ia juga mengaku hanya menjual minyak goreng dengan merek pada umumnya. Sulastri berharap Kementerian Perdagangan melalui instansi terkait di daerah bisa segera mensosialisasikan program minyak kita. Pedagang membeli minyak dibatasi dan kemudian harus membeli menggunakan EKTP. Sementara itu Ali Syahban, pedagang di Pasar Tempel Bandar Lampung juga turut mengakui jika dirinya belum mengetahui informasi tentang minyak kita. Dia berharap pemerintah dapat mendistribusikan minyak dengan mudah. Berdasarkan pantauan dari sejumlah pasar tradisional, harga minyak baik kemasan maupun curah sudah berangsur turun. Minyak kemasan rata-rata turun Rp3.000 per liternya. Seperti minyak goreng Sania saat ini Rp23.000 dan sebelumnya menjadi Rp26.000. Selain itu, minyak curah juga berangsur turun. Minyak curah dijual seharga Rp16.000 per kilogram dari sebelumnya Rp18.000. Berita selanjutnya, 4 pelaku pembunuhan pria di bakery melakukan 76 adegan. Sebanyak 76 adegan digelar terkait pembunuhan Tirmizi Mahrat, jenazah yang ditemukan di Kecamatan Bakery oleh 4 pelaku di halaman Mapolres Lampung Tengah pada Jumat 8 Juli 2022. Rekonstruksi digelar dengan menghadirkan 4 pelaku utama yakni Febi alias Caca, Bagas alias BG, Adi alias Ade, dan Adit alias RT. Rekonstruksi digelar sejak pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 11.30 dengan menghadirkan beberapa saksi. Rekonstruksi dipimpin langsung Kasat Reskrim AKP Edi Korinas mendampingi Kapolres AKBP Dovi Pahlevi Sanjaya beserta dengan bagian perempuan dan anak tim Reskrim Polres Lampung Tengah. Reka adegan tersebut memperlihatkan adegan pertama kali saat pelaku Febi yang merupakan teman perempuan korban bertemu dengan korban Tarmizi. Lalu digelar dengan korban dan juga pelaku yang mengendarai mobil korban jenis Fortuner warna putih. Kemudian pelaku Febi bersama dengan kekasihnya, pelaku Bagas alias BG merencanakan pembunuh dengan niat memiliki mobil korban.
pelaku Feby dan juga Bagas terus menunjukkan dengan melibatkan pelaku Adit alias AT yang tak lain adalah adik pelaku dari Bagas. Lalu pelaku Adit menghubungi pelaku Adit alias Ade untuk serta dalam rencana pembunuhan korban Tarmizi. Diperagakan oleh korban Tarmizi dan juga pelaku Feby. Ia berangkat menggunakan mobil jenis Fortuner warna putih dari kontrakan korban di Raja Basa. Setelah itu, korban dan juga Feby melaju ke Pantai Sebalang. Di perjalanan, pelaku bilang kepada korban untuk menjemput temannya, yakni 3 pelaku di kawasan Panjang. Ketiga pelaku pun ikut ke pantai dan di tengah perjalanan, rencana pembunuhan dilakukan para pelaku dengan cara menjerat leher korban menggunakan tali hingga korban lemas. Setelah sampai di Pantai Sebalang, aksi penganiayaan terhadap korban dilakukan dengan menggunakan benda-benda keras seperti kayu dan juga batu di dalam mobil. Di dalam mobil, pelaku melakukan percobaan pembunuhan dengan menganiaya korban Tarmizi hingga korban lemas. Selama melakukan penganiayaan oleh pelaku, Bagas, Adit, dan juga Adi, kendali mobil dilakukan oleh Feby hingga akhirnya mereka menguburkan korban di dekat Danau Bekri di Lampung Tengah. Berita selanjutnya, korban kebakaran di barak penampungan membutuhkan uluran tangan. Tatapan sayu dipancarkan dari raut wajah Abidin pada Jumat 8 Juli 2022. Sembari duduk di pojokan barak pengungsian, ia menemani cucunya yang terbaring di sampingnya. Ia berbaring hanya bermodalkan alas 1 lapis kardus dan juga kain seadanya sebagai alas kepala. Di keadaan itu, Abidin tak memiliki selimut untuk menyelimuti cucunya itu. Hanya telapak tangan yang ia gunakan untuk sesekali memberikan belayan. Diceritakan sang cucu saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kondisi itu terjadi sejak pagi hari tadi, sehari setelah mereka tinggal bersama dengan puluhan pengungsi lainnya. Keadaan cucunya yang masih berusia 5 tahun ini sangat lemas. Sesekali ia memuntahkan isi perutnya. Abidin dan keluarganya bersama dengan puluhan pengungsi lainnya tinggal di barang pengungsian akibat bencana kebakaran yang menghanguskan 26 bedeng di Jalan Teluk Ratai, Kota Karang, Teluk Betung, Bandar Lampung pada Rabu 6 Juli 2022 malam kemarin. Barak pengungsian itu mulai dihadirkan pemerintah Kota Bandar Lampung setelah penanganan tempat kejadian perkara kebakaran dikondisikan. Abidin pun menyebutkan, bantuan berupa obat-obatan dan juga pakaian saat ini adalah pokok yang mereka butuhkan untuk bisa hidup di pengungsian. Beberapa dari anak-anak terlihat kotor akibat tak ada pakaian yang berhasil diselamatkan. Berita selanjutnya, keluarga pengendara mobil yang disebutkan pelaku tabrak lari memberikan klarifikasi. Keluarga pengemudi Nissan Livina berwarna silver yang melakukan aksi tabrak lari pengemudi motor di Jalan Pagar Alam Sukalamider, Tanjung Karang Barat, akhirnya memberikan klarifikasi. Adapun klarifikasi terkait dugaan tabrak lari yang disampaikan oleh paman pengendara Livina, Astra Hermawan, 49 tahun, pada Jumat 8 Juli 2022. Menurut Astra, ponakan yang diketahui bernama Alif, 19 tahun, tega meninggalkan korban tergeletak di jalan lantaran menghindari amukan massa.
Pasalnya, saat itu lokasi di sekitar ramai warga dan juga pengendara lainnya. Bahkan sampai saat ini, kondisi Alif masih mengalami syok pasca kejadian tersebut. Astra juga menjelaskan, kronologi tabrakan tersebut berawal saat Alif melaju dari Jalan Imam Bonjol menuju Jalan Pagar Alam. Tiba di TKP, Livina yang dikendarai tersebut hendak menyalip motor yang ada di depannya. Namun, pada saat bersamaan datang mobil dari arah berlawanan untuk menghindarinya. Untuk menghindari tabrakan, sehingga Alif kembali ke lajur awal. Karena jarak yang sudah dekat, sehingga bagian kanan Livina warna silver ini menabrak bagian belakang Mioji yang dikendarai oleh Terry Yusuf. Astra membantah jika korban disebut adalah 2 orang. Menurutnya, satu pengendara motor lain yang juga diduga korban tak sampai kena tabrak. Pengendara motor yang melintas di sekitar wilayah Pelapa hanya terjatuh ke aspal. Hal itu dikarenakan ia hanya sedikit syok karena muncul mobil secara tiba-tiba dan juga mendadak ngerem sehingga menjatuh. Astra juga menjelaskan, setelah berhasil kabur dari kejaran warga, Alif pulang ke rumahnya di Sukarame. Selang beberapa jam dari kejadian itu, lanjut Astra, keluarga pengemudi Livina mendatangi rumah Terry Yusuf. Dalam kesempatan itu, keluarga menyatakan permohonan maaf atas peristiwa, sekaligus menyatakan bahwa akan bertanggung jawab mengenai kerusakan motor korban. Pengobatan dan juga korban yang mengalami luka memar di bagian pinggang. Berita selanjutnya, 2 tahun Jalan Budi Utomo Kota Metro rusak parah. Warga meminta untuk segera diperbaiki. Warga Kota Metro berharap Jalan Budi Utomo Metro Selatan bisa segera diperbaiki, mengingat jalan tersebut merupakan jalan penghubung. Menurut Bambang, pengendara roda 2 yang kerap melintasi Jalan Budi Utomo pada Jumat 8 Juli 2022, bahwa kondisi jalan sudah rusak lebih dari 2 tahun. Ia menilai kondisi jalan berpotensi membahayakan pengendara, dan selain itu, sangat mengganggu kenyamanan berkendara, terutama untuk pengendara roda 2 karena hujan badan jalan menjadi lebat. Hal senada juga diungkapkan oleh Ahmad, warga Margoda di Kota Metro. Menurutnya, jika musim hujan kondisi jalan akan tergenang oleh banjir, sementara saat musim panas debu yang bertebaran. Ia pun berharap agar segera dilakukan perbaikan, karena setiap ia melintasi jalan selalu melewati jalur alternatif untuk menuju ke Bandar Lampung dan juga Lampung Timur. Karena itu, jalur Budi Utomo seharusnya menjadi prioritas untuk diperbaiki. Adapun kerusakan menjadi mulai dari jembatan, kemudian Margorejo, hingga jalur Metro Kibang dan juga Lampung Timur. Wali Kota Metro Wahyudi mengatakan, usulan dari infrastruktur diantaranya rekonstruksi Jalan Patimura, Jalan Budi Utomo dan juga Jalan Soekarno-Hatta. Ketiga jalan tersebut merupakan jalan provinsi yang strategis dengan lintas harian rata-rata yang sangat tinggi. Berita terakhir, cegah PMK pada hewan kurban. Di Istana Kelampura, cek kesehatan hewan. Dinas Pertanian dan juga Peternakan Lampung Utara mulai melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban di beberapa titik pada Jumat 8 Juli 2022. Hal itu kemudian
untuk memastikan hewan-hewan akan dikurbankan dalam keadaan sehat. Kabid Peternakan Yudira Bahtiar mengatakan, sesuai dengan agenda Distanak, untuk menjelang Hari Raya Idul Adha, pihaknya melakukan pemeriksaan hewan seperti sapi, kerbau, kambing, dan juga domba. Dari hasil pemeriksaan, kesehatan hewan di 2 titik menjelang H-7 ini, hewan ternak juga diperiksa dalam keadaan sehat semua. Bahkan, pihaknya langsung menerjunkan dokter hewan dalam pemeriksaan dan juga melakukan penyemprotan disinfektan di setiap kandang. Labelisasi dimaksudkan untuk menandakan hewan ternak itu sudah cukup umur dan juga keadaan sehat layaknya untuk dikonsumsi. Sementara itu, Kepolisian Resort Lampung Utara dan juga jajarannya melaksanakan sosialisasi tentang pencegahan penyakit mulut dan juga kuku kepada warga khususnya peternak di Lampung Utara. Hari ini dilakukan agar para peternakan sedini mungkin memahami tentang cara mengantisipasi dan juga penanganan awal bila terdapat ternak yang terjangkit PMK. Kapolres Lampung Utara AKBP Kurniawan Ismail yang juga diwakili oleh Kasat Binmas AKP Edi Curiansyah mengatakan, Polri saat ini gencar melaksanakan sosialisasi kepada para peternak tentang wabah PMK. Untuk itu, pihak Polres segera beserta dengan Polsek jajaran bersama dengan TNI serta Dinas Keterkaitan turun ke lapangan untuk melaksanakan sosialisasi. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita terkini Lampung bersama dengan saya Husnul Asyaifah. Jangan lupa untuk ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Instagram @tribunlampung, untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.